Kelompok 3, inovasi dan resiko. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Dan sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang baru. Faktor pendukung keberhasilan yang pertama, harus berorientasi pasar, yang kedua, mampu meningkatkan nilai tambahan perusahaan, yang ketiga, punya unsur efisiensi dan efektivitas, yang keempat, harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan, yang kelima adalah harus bisa ditingkatkan lagi. Ada beberapa sumber yang bisa mendorong terjadinya sebuah inovasi. Yang pertama, perbedaan antara permintaan dan penawaran, yang kedua, penciptaan permintaan karena kecenderungan, yang ketiga adanya perubahan, yang keempat masalah yang belum dipecahkan dalam jangka waktu yang lama, yang kelima inovasi yang ditujukan untuk mengganti inovasi produk sendirinya. Jenis inovasi yang pertama inovasi produk, yang kedua inovasi marketing, yang ketiga inovasi proses, yang keempat inovasi teknikal, dan yang kelima adalah inovasi administrasi. Proses informasi terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pengetahuan, yang kedua rujukan, yang ketiga keputusan, yang keempat implementasi, dan yang kelima adalah konfirmasi. Kemudian, bentuk inovasi ada yang namanya 1, penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga duplikasi, dan yang terakhir adalah sintesis. Ini adalah sumber inovasi. Yang pertama, sistem yang tiba-tiba. Yang kedua, ketidaksengajaan. Yang ketiga, mengapati orang lain. Yang keempat, rekombinan inovasi. Yang kelima, peraturan. Yang keenam, iklan. Yang ketujuh, inspirasi. Yang kedelapan, dorongan pengetahuan. Yang kesembilan, desain yang mengendalikan inovasi. Yang kesepuluh, kebutuhan menarik. Dan kesebelas, penggunaan sebagai inovator. Dan kedua belas, menjelajahi masa depan dan membuka berbagai kemungkinan. Hal-hal yang dapat merangsang inovasi, yang pertama tantangan, yang kedua adanya tekanan yang kuat pada kualitas, yang ketiga perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim, yang keempat adanya tuntunan kebutuhan prosedur, yang kelima adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen, yang keenam dukungan manajerial, yang ketujuh adanya asumsi-asumsi dasar organisasi, dan yang kedelapan adalah partisipasi dan hubungan antar anggota. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi. Tujuan manajemen risiko: melindungi perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, meningkatkan kinerja bisnis, dan sebagai pengingat. Lalu, kesimpulannya adalah inovasi memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat sosial maupun ekonomi. Risiko di dalam tahapan proses manajemen inovasi merupakan aspek penting yang akan menentukan keberhasilan inovasi. Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan 7 kategori risiko inovasi yang terdiri dari lingkungan, teknikal, sumber daya, integrasi, manajemen, marketing, dan strategi.